Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa-siswi SDN 5 Barablida? Bertemu lagi di tema yang keempat. Tema besarnya atau judul besarnya adalah globalisasi. Kita hari ini akan belajar pada pembelajaran 1 ya. Oke, kita langsung saja. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Nah, di dalam subtema 1 ini ada 3 mata pelajaran ya. Ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari ya. Oke. Yang pertama adalah IPS, yaitu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkungan ASEAN. Kemudian mata pelajaran bahasa, menganalisis isi teks penjelasan, eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian yang terakhir IPA, menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Oke, langsung saja. Nah, globalisasi dapat berkembang secara cepat dan masif karena adanya listrik. Nah, listrik mempunyai peran yang vital dalam perkembangan teknologi di berbagai bidang. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi sesuatu yang harus dipenuhi bagi semua negara di masa globalisasi. Nah, sebelumnya kita belajar dulu ya penjelasan atau pengertian apa itu globalisasi. Nah, globalisasi ini adalah menyatunya dunia dalam kemiripan hidup. Nah, dalam globalisasi, peristiwa di suatu negara akan berpengaruh terhadap negara lain. Nah, globalisasi dimulai dari abad ke-20 atau awal mulanya dimulai dari abad ke-20. Nah, penyebab kemunculan globalisasi sendiri adalah kemajuan dalam bidang komunikasi, transportasi, dan teknologi komunikasi. Nah, kemajuan tersebut mempererat hubungan antar individu, masyarakat, dan negara di seluruh dunia. Globalisasi juga ditandai dengan munculnya perusahaan multinasional. Nah, perusahaan tersebut memiliki banyak orang dari berbagai negara. Nah, contohnya perusahaan multinasional misalnya ya Google ya, kemudian startup yang yang menjual produk-produk secara online gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang secara basic memiliki perwakilan di negara-negara tertentu seperti itu. Itu yang dinamakan dengan perusahaan multinasional. Oke, selanjutnya. Nah, globalisasi membawa dampak besar dalam kehidupan. Dampak tersebut baik dampak negatif maupun dampak positif ya. Nah, perhatikan ilustrasi pengaruh globalisasi sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah dampak positif dari globalisasi. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya, dengan adanya globalisasi, pertumbuhan ekonomi akan menjadi tinggi ya, akan menjadi tinggi. Kemudian yang kedua, fasilitas komunikasi dan transportasi semakin canggih. Jelas ya. Sekarang berkomunikasi kalau dulu dengan surat menyurat, sekarang sudah menggunakan pesawat telepon. Dan yang lebih lagi yang terbaru ya, rapat, pertemuan tertentu orangnya tidak harus datang atau berkumpul di satu tempat, tapi cukup berkumpul di dunia maya menggunakan aplikasi tertentu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi maju semakin pesat ya. Terus yang keempat, bantuan untuk bencana alam dari negara lain cepat datang. Nah, ini salah satu dampak positif dari globalisasi. Misalnya yang nomor 4 ini, misalnya ada suatu bencana di suatu negara atau suatu daerah atau suatu wilayah. Nah, informasinya akan cepat sampai pada orang lain ya, sehingga memudahkan informasi tersebut dipakai untuk
menyampaikan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh korban, misalnya korban bencana alam, sehingga bisa langsung teridentifikasi, langsung dapat membantu ya. Selanjutnya, dampak negatif dari globalisasi ya, yaitu tadi kalau positifnya ada 4 kurang lebih ya, sekarang yang negatifnya ada 5 ya, secara garis besar saja ya, mungkin di luar dari ini masih banyak lagi dampaknya. Oke, yang pertama dampak negatifnya, nah, penyakit berbahaya semakin cepat menyebar. Nah, contohnya seperti saat ini ya, apa namanya, pandemi COVID-19 ini menyebabkan perpindahan dari satu negara ke negara lain penyakit itu lebih cepat, karena mudahnya orang bepergian dari negara satu ke negara lain ya, menggunakan pesawat terbang. Itu misalnya dia lagi flu atau lagi batuk tanpa disadari, kemudian dia terbang ke negara lain, kemudian berinteraksi dengan banyak orang, mengadakan pertemuan, seminar dan lain-lain. Nah, itu memudahkan sekali penyakit berbahaya ini menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain. Itu dampak negatifnya. Kemudian yang kedua, menyebarnya penyalahgunaan narkoba. Nah, itu misalnya dengan globalisasi ini ya, dengan mudah sekali pengiriman barang dari satu wilayah ke wilayah lain, murah, kemudian ada yang free ongkir juga. Nah, ini dimanfaatkan, celah-celahnya seperti ini dimanfaatkan dengan untuk cara-cara yang tidak benar ya, penyalahgunaan narkoba. Sering sekali kita mendengar berita-berita di televisi ya, penangkapan misalnya penyalahgunaan narkoba dikirim dari satu wilayah ke wilayah lain menggunakan transportasi darat, misalnya bis atau truk atau dari laut ya, seperti itu. Nah, itu menyebarnya penyalahgunaan narkoba semakin mudah ya. Kemudian yang ketiga, industri lokal tidak mampu bersaing. Ya, contohnya industri lokal misalnya produk-produk anyaman atau produk-produk tenun misalnya. Jika dia tidak bisa tidak bisa menghasilkan produk yang diinginkan pasar, maka industri lokal ini akan tergusur ya. Itu akan tidak mampu bersaing, apalagi serbuan dari produk-produk dari luar negeri yang harganya murah, mudah didapat. Nah, tambah memperberat ya industri lokal untuk mampu bersaing. Kemudian yang keempat, memudarnya budaya lokal. Bagaimana itu memudarnya budaya lokal? Ya, karena terlalu atau anak-anak mudanya terlalu menyukai budaya-budaya dari luar ya, sehingga budaya dari dalam dianggap sudah kuno, seperti itu, sudah kuno. Makanya dia mengikuti tren-tren luar negeri, contohnya seperti K-pop atau yang dance seperti itu ya, yang produk-produk dari luar negeri. Padahal produk di dalam negeri ya, budaya di dalam negeri oleh orang luar dikagumi oleh orang luar gitu. Kemudian yang kelima, kesenjangan antara negara kaya dan miskin semakin lebar. Nah, kesenjangan antara negara kaya dan miskin semakin lebar. Ya, bagi negara yang mampu memanfaatkan globalisasi dengan baik, maka ekonominya akan terus meningkat ya, akan terus baik, akan terus meningkat. Akan tetapi jika negara yang tidak mampu bersaing dengan negara lain menghasilkan produk tertentu, maka negara tersebut akan kalah bersaing ya. Oke, selanjutnya adalah kalau tadi sudah berbicara tentang dampak negatif globalisasi, sekarang nah ini perhatikan peta berikut ini. Ini ada di buku siswa ya, di awal pembelajaran 1.
Oke, kalau tadi kita sudah mengenal globalisasi itu apa, kemudian dampaknya apa, dampak negatif dan negatifnya apa ya. Sekarang kita belajar. Ini masuk di buku pembelajaran satunya. Oke, kita lihat petanya. Ini adalah peta dunia ya. Peta dunia. Ada produk-produk yang dihasilkan dari tiap negara ya, misalnya Indonesia ini ya, Indonesia petanya menghasilkan produk yang paling dikenal oleh dunia adalah batik ya. Oke. Batik. Kemudian apa nih, Jepang ya. Nah, Jepang ini mobil ya, mobil dari Jepang yang sangat produsen atau negara penghasil kendaraan yang paling dikenal ya untuk di kawasan Asia dan dunia juga. Kemudian ada karpet dari Turki. Nah, karpet dari Turki. Kemudian jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Nah, inilah produk-produk yang mendunia. Ini dinamakan globalisasi. Nah, yang dinamakan globalisasi ya, kita yang petanya di sini di Indonesia bisa memakai karpet untuk di ruang tamu atau di kamar yang karpetnya ini yang diproduksi dari Turki, yang dibuat oleh orang Turki. Kita bisa menggunakannya, kita bisa memakainya. Atau kita menggunakan kendaraan yang dibuat oleh orang Jepang, yang punya orang Jepang, kita bisa pakai sehari-hari di Indonesia. Nah, itulah dampaknya dari globalisasi ya. Oke. Selanjutnya, nah di masa globalisasi memungkinkan setiap negara itu menjalin kerjasama dengan negara lain, tak terkecuali Indonesia yang menjalin kerjasama dengan negara kawasan Asia Tenggara. Nah, masih ingat negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara? Iya, ya, negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Nah, itulah negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara ya. Nah, ini kita sudah pernah pelajari ya, mereka berkumpul dan bekerja sama membentuk sebuah organisasi yang dinamakan ASEAN ya, ASEAN, organisasi di kawasan Asia Tenggara. Oke, selanjutnya kerjasama dalam bidang apa saja negara-negara ASEAN tadi? Yang pertama dalam bidang ekonomi, kemudian politik, sosial, dan budaya. Itu 4 bidang ya. Oke. Sekarang kita lihat bidang politik. Nah, salah satu contohnya Indonesia terlibat langsung sebagai negara pelopor berdirinya organisasi ASEAN bersama dengan 4 negara lainnya. Nah, adapun tujuannya didirikannya ASEAN itu bertujuan untuk menjaga stabilitas politik di kawasan. Kemudian yang kedua, mengadakan kerjasama ekstradisi antara anggota ASEAN. Kemudian yang ketiga, bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat terlarang lainnya. Nah, ini ya salah satu bidang kerjasama negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, bidang ekonomi. Meningkatkan kerjasama perdagangan dengan cara mengurangi biaya masuk untuk perdagangan ekspor dan impor antar sesama negara ASEAN. Ya, itu. Misalnya kita mau produksi sawit banyak ya, kita jual minyak goreng kemudian di Filipina atau ke Singapura. Nah, biaya masuk barangnya bisa dikurangi ya, itu ya, dengan adanya kerjasama di bidang ekonomi. Selanjutnya bidang sosial budaya. Nah, mengadakan tukar menukar misi kebudayaan dan kesenian. Nah, ini contohnya ya, Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Ini orang Amerika tapi ya. Oke. Nah, ini ya bisa dilihat di gambar pembelajaran di buku pembelajaran 1 ya, bisa dilihat di situ ya. Itu salah satu contoh kerjasama di dalam sosial budaya. Nah, kemudian juga mengadakan pesta olahraga bersama 2 tahunan dengan tempat pelaksanaan yang bergantian yang dinamakan dengan SEA Games ya, SEA Games. Nah, Indonesia pada tahun 2011 ini menjadi
tuan rumah ya, tuan rumah SEA Games Jakarta dan Palembang. Oke. Nah, itu tadi ya kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara meliputi 4 bidang ya, bidang politik, ekonomi, budaya dan politik, ekonomi, budaya dan sosial budaya ya. Oke, selanjutnya adalah ini globalisasi dapat berkembang secara cepat karena adanya listrik. Nah, ya, listrik ini mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan teknologi di berbagai bidang. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi sesuatu yang harus dipenuhi bagi semua negara di masa globalisasi. Nah, ini ya, kalau tidak ada listrik maka tidak akan terjadi globalisasi. Iya, bagaimana mesin-mesin di pabrik itu dapat bekerja ya jika tidak ada asupan listrik ya untuk menggerakkan mesinnya. Nah, itu. Nah, kemudian timbul pertanyaan bagaimana listrik diproduksi di era globalisasi ya. Oke. Sekarang ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memproduksi listrik. Ada dengan cara yang ramah lingkungan dan ada juga dengan cara-cara yang dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Nah, ini salah satu contoh memproduksi listrik. Ada yang ramah lingkungan, ada yang tidak ramah lingkungan ya. Misalnya ini dengan tenaga surya ya. Ini dengan papan tenaga surya. Nah, ini dengan tenaga air dan ini tenaga uap. Mana yang ramah lingkungan? Ya, jelas yang ini ya. Nah, ini tenaga surya atau tenaga sinar matahari yang jumlahnya atau ketersediaannya ada terus ya, tidak habis-habis kecuali malam hari tidak ada sinar matahari. Jadi itu ya. Nah, ini ramah lingkungan dan tidak menyebabkan polusi udara itu yang dinamakan dengan ramah lingkungan. Kemudian air, tenaga air apakah ramah lingkungan? Ya betul, tenaga air ramah lingkungan ya, karena air dia menggunakan aliran air ya, airnya yang mengalir terus. Kemudian ini tenaga uap. Tenaga uap ini termasuk bahan bakarnya diambil dari batu bara ya. Batu bara diambil di dalam perut bumi yang digali ya, kemudian jumlahnya yang semakin lama bisa habis jika tidak dikendalikan secara bijak. Oke, nah perhatikan video proses memproduksi listrik dengan tenaga air sebagai berikut. Ya, ada sebuah video. Nah, jika sudah memperhatikan video
cara memproduksi listrik dengan tenaga air. Ya, sekarang kita lanjutkan ya, mencari informasi penting dari paragraf ya. Ada di halaman buku di halaman 6 dan halaman 7. Ya, silahkan dilihat bukunya. Nah, ini dia sudah kita salinkan di sini ya. Judulnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, silahkan dibaca. Setelah itu kita akan menemukan poin-poin penting dari setiap paragraf ya. Berarti ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf ya. Paragraf yang pertama dimulai dari listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kemudian paragraf kedua dimulai dari listrik dihasilkan di pusat pembangkit dan seterusnya. Kemudian yang ketiga komponen utamanya ya. Oke. Sekarang setelah itu kita mencari poin penting dari setiap paragraf. Oke, paragraf yang pertama topik masalah. Nah, topik masalahnya di sini adalah listrik memegang peran penting di era globalisasi. Apakah benar? Ya. Iya, kita lihat ya, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ya. Iya. Ini paragraf pertamanya ya, secara umum, secara garis besar dia membicarakan tentang listrik, peran listrik di era globalisasi. Selanjutnya paragraf kedua ya, deret menjelasnya adalah proses memproduksi listrik dengan tenaga air ya. Itu setelah membicarakan listrik itu penting di era global, kemudian paragraf kedua membicarakan tentang bagaimana cara memproduksi listrik dengan tenaga air ya. Oke. Kemudian paragraf yang ketiga kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, itu ya. Ini komponen utama ya. Komponen utama dalam pembangkit energi listrik adalah turbin itu ya. Nah, ini tinggal kita tuliskan saja di sini. Nah, ya. Oke. Itu tadi tentang pembangkit listrik tenaga air ya. Mencari informasi penting dari paragraf. Oke, selanjutnya adalah, nah di sini di bukunya ada gambar, amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut ya. Ini hampir sama dengan video yang sudah disaksikan tadi ya, yang sudah disaksikan di awal tadi sebelum. Nah, coba sekarang tuliskan komponen apa saja yang diperlukan dalam pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Maksudnya komponen itu bagian-bagiannya ya, harus ada apa saja bagiannya agar bisa jadi tenaga listrik mikrohidro, dan tuliskan tahapan-tahapannya. Nah, tahapannya itu misalnya dari aliran sungai, kemudian dialirkan kemana airnya, air untuk menggerakkan apa ya, ini bergerak untuk menggerakkan apa lagi, dan seterusnya ya, dibuat seperti alur cerita sampai ke listrik bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk kehidupan sehari-hari, menyalakan TV, menghidupkan kipas angin gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja penjelasan untuk pembelajaran 1 ya. Jika ada yang kurang jelas atau penjelasannya yang terlewatkan dari buku yang terlewatkan, boleh ditanyakan atau kita diskusikan di halaman kolom komentar ya. Boleh dituliskan nama dan kelasnya ya, seperti itu ya. Kemudian nama kelas dan permasalahan yang ditemui ya. Oke, terima kasih. Itu saja untuk penjelasan di pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.